Selamat malam, ini video 321 ya. Kemarin Prabowo mengundang Gubernur Bank Indonesia datang ke istana. Pertemuan bulan Maret ini mengulang pertemuan sebelumnya bulan Oktober. Apa yang terjadi akhir-akhir ini sehingga Gubernur BI dipanggil ke istana? Kira-kira begini, Indonesia itu mengalami krisis likuiditas. Artinya, Bank Indonesia itu kemarin tahun 2021 salah mencetak uang 2.400 triliun yang akhirnya dipenalti oleh IMF untuk dihanguskan dan kembali dihancurkan oleh BI pada akhir 2023. Karena itu, sekarang Indonesia kekeringan likuiditas. Nah, gambarannya itu kira-kira begini. Supaya mudah, ya, saya ibaratkan itu anak monyet, ya, karena ya perilaku monyet lucu. Anak monyet ini dia bergelantungan di sebuah tali di atas sungai. Apa yang terjadi? Sebetulnya dia nggak boleh bergelantungan di atas tali di atas sungai. Karena kalau dia ketiduran, dia bisa hanyut. Nah, jadi Indonesia itu memiliki dua utang. Yang satu utang kepada World Bank, yang satu utang kepada Cina. Apa yang terjadi? Utang yang kepada World Bank ini kembali lagi yang bulan Desember 2021 gagal bayar dan itu ditalangi oleh BI pada waktu BI mencetak uang yang 2.400 triliun tadi. Nah, itu penalangan utang negara di World Bank itu yang ditalangi oleh BI itu melanggar undang-undang. Ya, itu yang satu. Nah, yang kedua adalah alih-alih membereskan masalah utang di World Bank ini, Jokowi itu utang kepada Cina. Dan sekarang utang kepada Cina itu mau dikembangkan dengan Danantara. Artinya yang tadi cuman kereta cepat yang diagunkan kepada utang Cina, sekarang seluruh BUMN itu diutangkan kepada Cina. Kalau ibarat kedokteran ya, utang kepada World Bank itu jantung. Produksi uang itu melalui Bank Dunia. Lewat kredit Bank Dunia. Yang melalui Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Nah, Indonesia itu peredaran darahnya itu nggak melewati jantung. Seharusnya darah itu kan ada pembuluh darah vena ya, yang keluar dari jantung dan kembali kepada jantung. Nah, pembuluh yang dari Danantara itu harus kembali dulu kepada Bank Indonesia supaya bisa sehat. Itu adalah sistem moneter. Indonesia ini ibaratnya pembuluh darahnya itu dia nggak kembali ke jantung, nggak kembali ke Bank Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia ditegur oleh Bank Dunia. Karena apa? Karena target rasio penerimaan pajak di Indonesia itu tergolong terendah sedunia. 8%, cuman hanya kalah oleh Zimbabwe. Oleh karena itu, Sri Mulyani segera mengkoreksi untuk membentuk tim untuk meningkatkan target penerimaan pajak. Jadi, masalah di negara Indonesia itu, terutama terhadap otoritas keuangan World Bank, itu nggak bisa lewat spekulasi hilirisasi, spekulasi nikel, spekulasi batu bara. Karena spekulasi itu bisa naik dan bisa turun. Kalau sekarang harga batu bara turun,
Dan nikel di Indonesia juga udah habis. Sehingga dalam satu negara, solusi yang benar adalah hanya satu solusi yang tepat dan sembuh. Ibarat pasien orang Indonesia itu kembali sakit jantung karena uang-uang yang beredar berputar ini tidak dikembalikan kepada Bank Indonesia. Artinya dana-dana tunai yang ada dari utang Cina itu dan ada di Danantara itu harus dimasukkan dulu ke dalam BI, ke dalam sistem, supaya dicatat oleh Bank Sentral sehingga ini dapat penyegaran dan sehingga pabrik uang yang di Bank Sentral Bank Dunia ini bisa aktif memompa darah yang penuh dengan oksigen. Nah sekarang ini jantungnya itu berhenti, maka Indonesia itu seperti pasien stroke.